memarahi anak tuh ada sebab dan akibatnya. Kemudian kita nunggu nih adem dulu. Kemudian kita minta maaf kepada kedua orang tua, Bun maafin ya. Dan juga kita tentunya ada komitmen untuk tidak Kalau mengulangi. untuk dampak psikologis sendiri itu biasanya anak akan mengalami trauma, dan takut untuk menyampaikan pendapat mereka. Dan tentunya juga mereka lebih merasa diam, Kak. Iya. Takut ketika ingin berbicara juga dia, aduh gimana ya gitu. Oh ya. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tubabaku. Salam sejahtera. Tabi pun. Ya pun. Gimana kabarnya Tubabaku? Semoga senantiasa sehat dan jangan lupa semangat dalam beraktivitas. Kembali bersama saya Ananda Erika Putri dalam Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Hari Anak Nasional merupakan sebuah momen penting karena mengingatkan kita kembali bahwa anak-anak adalah suatu kunci bagaimana terbentuknya masa depan suatu bangsa. Apabila anak-anak menjadi generasi yang unggul dan berprestasi, maka begitu pula dengan masa depan suatu bangsa. Untuk menciptakan generasi semacam itu diperlukan seluruh orang hingga seluruh elemen bangsa kita agar mampu melindungi anak-anak dari kekerasan, mencegah adanya intimidasi seluruh level, dan mampu menjamin hak-hak pemenuhan hak dasar anak. Rileks sekali, pagi hari ini kita akan membahas mengenai anak merdeka dari kekerasan, perkawinan anak, pekerja anak, dan stunting. Dan telah hadir bersama saya, Duta Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat periode 2023 hingga 2024, Uji Sandi Perkasa dan Nadia Bening Karisma. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Kak. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia ya. Iya, Oke. Kak. Nah, kira-kira nih kalian sekarang kelas berapa? Kelas 12 SMA. 12 SMA. Kelas 12 SMA. Oke, sebelum kita membahas tema kita hari ini, Kakak ingin tahu dulu nih, kalian ini kan di forum anak daerah ya, di Tubaba. Nah, kegiatan kalian tuh seperti apa sih? Bisa dijelasin? Kalau untuk kegiatan kita selama di forum anak itu, kita biasanya keliling di sekolah-sekolah, Kak. Untuk school. ya, ghost to Iya. school untuk mensosialisasikan tentang pencegahan perkawinan anak, terus tentang kekerasan pada anak gitu. Bullying gitu-gitu. Bullying, oke. Nah, kalian ini sebenarnya udah KBM belum sih? Belum, Kak, karena saat ini masih masa Masa pengenalan lingkungan lingkungan sekolah sekolah. bagi siswa-siswa baru. Oh iya. Oke, kita beralih ke tema yang akan kita bahas hari ini ya, yaitu tentang anak merdeka dari kekerasan, perkawinan anak, pekerja anak, dan stunting. Nah, menurut teman-teman itu sendiri, apa sih arti tema yang akan dibawakan pada Hari Anak Nasional di 2024 ini? Arti dari temanya kita ini mengambil dari anak-anak di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini agar menciptakan kemajuan supaya tidak terjadi lagi stunting, kekerasan, pekerja anak itu dapat terkurangi. Oh, oke, berarti banyak masalah yang terjadi di sekitar Iya, tentang Kak. anak itu ya? Iya, Kak. Oke, nah kita nih sebagai seorang anak, apa sih tanggung jawab kita sebagai seorang anak? Tanggung jawab kita sebagai seorang anak itu ada tergantung berbagai tempat ya, Kak. Misalnya kalau di rumah, tanggung jawab kita harus menghormati kedua orang tua kita. Karena kan kita dilahirkan oleh mereka. Nah, sebagai anak yang berbakti dan juga anak yang baik, kita harus menghormati mereka. Terus untuk tanggung jawab kita di sekolah itu belajar dengan tekun, Kak. Agar kita bisa meraih hasil yang terbaik di sekolah kita. Oke, ada lagi yang mau ditambahin? Kemudian kita harus bersifat jujur, karena jujur merupakan kunci kesuksesan dan kemudian dapat membuat orang percaya kepada kita. Kunci kepercayaan. Berarti tergantung dari lingkungannya masing-masing ya, Iya, benar, baik di Kak. sekolah ataupun di keluarga. rumah. Nah, menurut teman-teman nih, kita sebagai seorang anak juga pasti memiliki tanggung jawab. Nah, menurut teman-teman, kita tanggung jawab sebagai seorang anak itu apa sih? Tanggung jawabnya yang pertama pastinya tentunya untuk belajar ya, Kak. Betul. Karena belajar itu wajib dan
telah ditetapkan oleh pemerintah wajar 12 tahun, wajib belajar 12 tahun, di mana dimulai dari SMP hingga SMA. Iya. Oke. Berarti kita harus wajibnya itu adalah belajar. Iya, Kak. Oke. Nah, kemudian kita kan sebagai anak selain dari tanggung jawab, ada hak dan kewajiban kita sebagai seorang anak. Iya, Kak. Menurut teman-teman, apa sih hak dan kewajiban kita sebagai seorang anak? Kalau untuk haknya dulu ya Kak, hak yang pertama itu hak untuk berpendidikan. Iya. Kita harus menuntut kepada kedua orang tua kita untuk mensekolahkan kita di sekolah sekitar lingkungan kita. Karena dengan kita bersekolah, kita juga dapat belajar, mempelajari karakter, terus mempelajari ilmu-ilmu yang ada di sekolah. Oke, berarti kita harus belajar, terus kemudian apa yang dibilang oleh guru ataupun dikasih tahu oleh guru kita harus belajarin ya. Oke, kalimat ada lagi nih, pernah mendengar nggak? Ada kalimat kalau anak itu adalah penerus dari orang tua. Iya. Pernah dengar? Pernah. Menurut teman-teman nih, apa sih kenapa anak itu disebut dengan regenerasi ataupun penerus dari orang tua? Anak merupakan generasi penerus bangsa dikarenakan mereka mampu menciptakan inovasi baru, kemajuan yang baru untuk mewujudkan masa depan yang gemilang. Baik. Dan mewujudkan generasi emas 2045. Oke, berarti itu kan tadi untuk bangsa ya. Kalau Iya. untuk orang tua itu gimana menurut teman-teman? Untuk orang tua mewujudkan anak-anaknya supaya dapat menciptakan yang lebih baik lagi masa ke depannya. Berarti kalimat tersebut tuh benar ya berarti ya. Iya. Berarti anaknya itu agar lebih baik dari orang tuanya. Iya. Gitu. Nah, kemudian nih kita sebagai anak-anak, tidak hanya anak-anak ya, kayaknya orang dewasa juga pasti memiliki tujuan ataupun goals, impian. Nah, apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang anak untuk mewujudkan impian kita agar membanggakan atau membahagiakan orang-orang sekitar, contohnya orang tua? Yang pertama pastinya harus belajar dengan sungguh-sungguh ya Kak. Karena kalau kita dari awal sudah niat untuk belajar sungguh-sungguh, insya Allah ke depannya apa yang kita inginkan itu pasti bakal tercapai. Dan juga belajarnya itu kita harus selalu secara konsisten. Jadi tidak hanya minggu ini belajar tapi minggu depannya nggak belajar gitu, nggak boleh. Oh, iya. Nah, harus belajarnya secara konsisten Terus menerus ya. Jangan sekarang belajar besok enggak kayak Iya, gitu ya. benar. Oke. Nah, beralih ke tema yang akan kita bawakan yaitu tentang anak merdeka dari kekerasan. Nah, kita lihat di sekitar kita nih banyak ataupun minim sekali anak-anak yang mendapatkan perlindungan. Nah, terkait kekerasan, banyak sekali macam kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Nah, kekerasan ini kan ada yang verbal maupun non-verbal. Ya. Nah, verbal itu biasanya kan dari kata-kata ya. Nah, biasanya didapatkan dari lingkungan sekitar. Contohnya terdekat itu adalah lingkungan keluarga. Nah, biasanya ada orang tua yang mengucapkan kata-kata kasar yang membuat anak sakit hati. Iya, Nah, menurut kalian nih, kita sebagai anak, sisi sebagai anak itu harus bersikap seperti apa? Tentunya kita sebagai anak harus melihat situasi atau kondisinya ya Kak. Ketika kita ingin marah, kita harus melihat situasinya. Kita nunggu adem dulu nih Kak. Bun, kenapa kok aku dimarahi seperti ini? Apakah salahku? Kadang kan anak belum tahu ya Kak, kesalahan kita bagaimana, apa. Kemudian tentunya juga orang tua memarahi anak tuh ada sebab dan akibatnya. Kemudian kita nunggu nih adem dulu. Kemudian kita minta maaf kepada kedua orang tua. Bun, maafin ya. Dan juga kita tentunya ada komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan kembali. Oke, berarti ada komitmen dan Ya Kak. intinya komunikasi ya. Ya, komunikasi. Oke, nah tapi teman-teman ada orang itu ada merespon, ada dua biasanya, ada yang diam aja, ada yang memberontak. Ya, Kak. Nah, menurut teman-teman gimana sih kita sebagai seorang anak sikapnya harus gimana? Harus diam aja kah, apa berontak atau gimana? Kalau misalnya orang tua sedang marah-marahin kita melewat ucapan gitu ya Kak, itu sebaiknya kita dengarkan terlebih dahulu orang tuanya itu marah karena apa gitu. Kan kalau misalnya kita udah tahu, udah paham orang tua marahnya gara-gara kita nggak bisa diatur atau kita gara-gara suatu masalah lah. Nah, kita pasti akan mencari jalan keluar dengan cara berkomunikasi tersebut. Ngobrol berdua sama orang tua, biar Adanya kondisinya tuh lebih kondusif. Oh iya, berarti intinya komunikasi ya Iya. berarti ya. Oke, nah selain dari kata-kata kasar nih, kalian pernah dengar juga nggak kalau orang tua membanding-bandingkan anaknya dengan anak satu dengan anak yang lain, bahkan anak dengan tetangganya. Iya. Nah, menurut kalian gimana sih kita cara nanggepinnya? Boleh jawab. Cara nanggepinnya kita tentunya
dibandingkan oleh orang tua tuh rasanya sakit ya Kak. Heeh. Dan kemudian kita tuh kayak merasa tidak dihargai, tidak penting. Kemudian Boleh tambahin? Ya. Heeh. Ya pasti sakit hati ya Kak ya, Iya, intinya sakit betul. hati. Tapi di balik sakit hati tersebut mungkin orang tua membandingkan kita dengan yang lain itu Ada karena sebab dan ada akibat. sebab dan akibatnya. Mungkin orang tua ini ingin kita lebih termotivasi dengan yang betul. dibanggakan oleh orang tua tersebut, Ya, biar berubah kita jadi bisa lebih baik. berubah menjadi lebih baik lagi. Intinya apa yang dilakukan oleh orang tua itu pasti yang terbaik. yang terbaik Iya, untuk pasti yang terbaik. anaknya. Oke. Nah, tadi kan kita membahas tentang kekerasan verbal ya dengan kata-kata. Kita beralih ke kekerasan nonverbal atau dengan kekerasan. Nah, saya juga pernah melihat ataupun mendengar bahwa ada orang tua yang melakukan kekerasan seperti dipukul kepada anaknya dan membuat anaknya itu trauma. Nah, si orang tua ini menganggap bahwa dengan cara dipukul tersebut si anak ini nurut dan membuat segan pada orang tuanya. Nah, menurut teman-teman nih, kita sebagai anak, gimana sih cara mengantisipasi ataupun mencegah adanya kekerasan tersebut? Untuk mencegah atau mengantisipasinya ya Kak, kita bisa meminta bantuan kepada orang dewasa sekitar kita, misalnya seperti kakak ataupun paman atau bibi. Nah, kalau misalnya kita sendiri nggak bisa menyelesaikannya dengan cara berkomunikasi, ya kita bisa minta bantuan kepada mereka agar mereka yang lebih paham lah tentang orang tua kita, jadi mereka bisa berkomunikasi dengan orang tua. Oh, berarti kita harus mengadu ke orang lain ya? Iya. Tentunya yang lebih dekat pada kita. Tentunya keluarga. Kita sebelumnya membahas tentang kekerasan anak baik verbal maupun nonverbal. Nah, menurut teman-teman nih, apa sih dampak kekerasan bagi si anak yang mengalami kekerasan? Dampaknya itu ada dibagi menjadi dua ya Kak, ada dampak fisik dan juga dampak psikologi. Kalau dari dampak fisiknya itu mungkin pasti anak-anaknya ada luka atau cedera di bagian tubuh mereka, karena kan kalau kekerasannya nonverbal itu pasti orang tuanya bakal memukul ataupun mencubit dan itu pasti bakal meninggalkan bekas. Nah, kalau untuk dampak psikologis sendiri itu biasanya anak akan mengalami trauma dan takut untuk menyampaikan pendapat mereka. Dan tentunya juga mereka lebih merasa diam Kak. Iya. Takut ketika ingin berbicara juga dia, aduh gimana ya gitu. Oh ya, berarti anak-anak ini akan merasa mentalnya terganggu ya, Iya. berarti. Nah, kita pernah mendengar juga, nah kita nih sebagai gen apa sih? Gen Z ya? Gen Z. Iya. Oke, nah Gen Z ini banyak terdengar di media sosial, contohnya itu TikTok, yang mengutarakan bahwa mental mereka ini sering terganggu loh gitu. Dikit-dikit mengeluh tentang mentalnya, keadaan mentalnya. Nah, menurut teman-teman nih, apa sih arti dari mental health menurut teman-teman dan seberapa penting mental health bagi Gen Z? Menurut kita mental health yaitu kesehatan mental merupakan suatu kondisi kesejahteraan yang ada pada diri kita. Bagaimana kita itu dapat mengatasi berbagai masalah dan tentunya kita juga lebih produktif dalam bekerja. Kalau menurut saya mental health itu sangat penting Iya. karena orang yang memiliki mental health yang sehat itu pasti dapat mengelola stresnya dengan baik, dapat mengelola pekerjaannya dengan baik, serta dapat mengatur waktunya. Tetapi kalau orang yang mental health-nya sudah rusak atau tidak sehat, itu pasti mereka akan sulit untuk berinteraksi dengan yang lain, dengan orang lain, ataupun mereka sulit untuk mengungkapkan pendapat apa yang ingin mereka sampaikan. Iya. Oke, berarti keadaan mental ini tergantung dari diri kita sendiri ya, harus mengontrol dari pikiran maupun hati kita. Nah, kemudian nih kita beralih ke pekerja anak ya, tentang pekerja anak. Nah, kalian pernah mendengar nggak sih kalau di Tulang Bawang Barat ini masih ada anak yang dipekerjakan oleh orang tua? Masih ada atau enggak ya di Tubaga ini menurut kalian? Kalau untuk anak yang dipekerjakan oleh orang tuanya itu alhamdulillahnya belum ada Kak, belum pernah mendengar kita. Jangan sampai ya malahan Iya, ya. jangan sampai. Oke, nah menurut kalian jika kalaupun ada gitu, nah menurut kalian gimana pandangan kalian menurut kalian itu masalah tersebut? Pandangan dari pekerja anak ini tentunya tidak baik ya Kak, karena akan membuat anak ini merasa dia butuh uang, jadi dia terpaksa untuk melakukan pekerja anak itu. Oh iya, berarti mereka tuh terpaksa ya? Ya, ada faktornya juga Iya. pastinya. Nah, tapi ada seorang anak yang keinginannya sendiri, kemauannya sendiri untuk bekerja. Tapi dampaknya dia menyampingkan sekolahnya atau pendidikannya sampai dia tidak melanjutkan pendidikannya.
ya kan? Nah, ada juga yang terpaksa, dipaksa oleh keadaan, oleh orang tua juga. Nah, kita nih sebagai teman, jika ada kerabat ataupun teman kita yang ada masalah seperti itu, kita harus melarang, memberi saran, atau membantu, atau bagaimana? Untuk melihat kondisi tersebut ya Kak, kita pasti sebagai teman ataupun saudaranya, kita pasti akan merasa prihatin, merasa sedih karena anak tersebut rela bekerja dan merelakan sekolahnya, pendidikannya. Nah, Bahkan, untuk karena pendidikan juga penting ya Kak, karena kunci kesuksesan di masa depan. Jika kita tidak sekolah, tentunya kita juga susah untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih baik, yang lebih pantas untuk diri kita. Oke, berarti kita melihat seperti itu, kita harus memberikan saran ataupun bantuan kepada teman ataupun kerabat kita yang dijadikan pekerjaan. Nah, oke, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu nih teman-teman. Nah, dari teman-teman sendiri, apakah ada closing statement berupa pesan ataupun kesan untuk masyarakat Tubaba, khususnya untuk anak-anak Tubaba? Tentunya kami dari Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat berharap semoga kedepannya anak-anak semua di Kabupaten Tulang Bawang Barat terhindar dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oke, berarti untuk anak-anak Tubaba, jika mengalami adanya kekerasan, itu segera melaporkan ke pihak yang berwajib. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah disempatkan hadir dan mengobrol pada Tubabaku hingga sampai ngasih ilmu loh, tips-tipsnya loh. Dan semoga kita dapat berbincang kembali di lain waktu ya. Oke. Apa? Jargon. ada jargonnya. Oh, oke, boleh. Boleh? Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Aksi, reaksi, prestasi. Yeay. Baik. Oke, Tubabaku sampai di sini dulu. Saya Ananda Erika Putri dengan tim yang bertugas pamit undur diri, dan untuk Tubabaku terima kasih sudah menyaksikan konten-konten hingga hari ini. Tubabaku, the goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.